Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mustami'in dan muslimat, para pendengar, musyahidin wa musyahidat, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukurillah, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali mengaji bersama Ustadz Abdul Ghani di channel YouTube WAP Channel. Semoga bermanfaat untuk antum semua, untuk kamu semua, untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kesempatan ini mengaji kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah, artinya nur-nur Muhammad, minal mawahibi ala dunia, dari beberapa pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'lif atau pengarang Nasirus Sunnah wa Qami'ut Bid'ah Al-Imam Ar-Rabbani. Pengarang adalah Asy-Syaikh Al-Imam Ar-Rabbani Asy-Syaikh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. As-Sirah An-Nabawiyah, yaitu tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab untuk mengawali di saat kita semua adalah orang-orang yang cinta rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikuti pengaji terus menerus bersama dengan Ustadz Abdul Ghani di di channel YouTube, di WAP Channel. Semoga bermanfaat untuk antum semua. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, qad sabata fi sahihaini min hadisi Anasin. Halaman atau sahifah 530 di kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Qad sabata fi sahihaini min hadis Anasin anna rajulan qala ya Rasulullah mata as-sa'atu qala ma atalha qala la syai'a ila anni uhibbullah wa rasuluh. tetap di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim atau Sahihain yang sumbernya dari sahabat Anas, bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanyanya seperti ini, hai Rasulullah, kapan kiamat itu terjadi, hai Rasulullah? Rasulullah menjawab, apa yang kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat? Kemudian seorang laki-laki itu kemudian menjawab, tidak ada yang dapat saya siapkan, hai Rasulullah, kecuali aku hanyalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Kemudian Rasulullah menjawab, qala anta ma'aman ahbabta. Rasulullah menjawab, kamu adalah orang yang engkau cintai. Kamu cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hari kiamat kamu bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu cinta dengan Rasulullah, yaitu kekasihnya Allah, utusannya Allah. Besok pada hari kiamat engkau juga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Anasun fama farih nabi syai'in farahana biqaulin nabi anta ma'aman ahbabta. Kemudian Anas berkata, saya tidak pernah bahagia seperti kebahagiaan saya atau kami dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Kamu adalah bersama orang yang engkau cintai. Kamu adalah bersama orang yang engkau cintai. Ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Anas sangat bahagia dengan adanya sabda Rasulullah, engkau adalah bersama dengan orang yang engkau cintai. Apabila engkau cinta kepada Rasulullah, maka nanti di hari kiamat nanti engkau juga bertemu dengan Rasulullah, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Anasun fa ana uhibbu an-nabiyya wa Abu Bakr wa Umar. Anas berkata, saya ini adalah orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas, saya juga orang yang cinta kepada Abu Bakar. Saya juga orang yang cinta kepada Umar. Wa arju an akuna ma'hum bi hubbi iyyahum.
Dan aku berharap besok pada hari kiamat saya bersama dengan mereka karena aku cinta kepada mereka. Aku cinta senang atau cinta kepada mereka, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Abu Bakar, kepada Umar. Saya berharap besok atau kelak pada hari kiamat saya juga bersama dengan mereka di surga, bersama dengan mereka pada hari kiamat, bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Jadi dari di sini para pendengar yang kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai dan yang saya banggakan, yang saya hormati, alangkah indahnya cinta kita ini adalah cinta yang pertama adalah kita ini adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para sahabat, cinta kepada para sahabat-sahabat, cinta kepada para tabi'in, orang yang mengikuti sahabat, orang yang mengikuti sahabat, orang yang mengikuti sahabat terus sampai cinta kepada para ulama yang ahli sunnah wal jamaah, orang ulama yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang ulama yang mengikuti yaitu para sahabat. Ini adalah modal awal kita semua. Ini adalah modal kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para sahabat. Kelak kita nanti bersama dengan beliau, bersama dengan mereka, bersama dengan beliau Rasulullah SAW, bersama dengan mereka para sahabat. Amin Allahumma amin. Seperti halnya seorang sahabat bertanya, kapan hari kiamat ya Rasul? Apa yang kau siapkan hari kiamat? Aku tidak menyiapkan apa-apa ya Rasul. Aku hanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Kemudian Rasul menjawab, anta ma'aman ahbabta, kamu sahabat, kamu bersama dengan orang yang engkau cintai. Ini adalah ucapan Rasulullah SAW yang kemudian Anas bin Malik sangat senang dengan ucapan Rasulullah SAW. Anas bin Malik berharap kelak bersama dengan Rasulullah. Anas bin Malik kelak berharap dengan Abu Bakar. Anas bin Malik berharap kelak dengan Umar bin Khattab, karena Anas bin Malik adalah cinta kepada mereka. Begitu seterusnya kita semua yang menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kelak kita semua akan ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena cinta kita adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita semua cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, maka kita semua akan kelak bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk antum semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Cinta dengan apresiasi, dengan aplikasi, dengan penerapan setiap hari yang kita kerjakan adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sallu ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu semua, hai para sahabat, seperti kamu melihat aku solat, kamu melihat aku solat. Jadi yang kita kerjakan setiap hari ini adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Seperti halnya para sahabat, yang dikerjakan sahabat itu adalah yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita kerjakan ini adalah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini adalah zahir batin cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada Allah dengan menyebut asma Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan menyebut Al-Quran, dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walillahi al-asmaul husna fad'u biha. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99, maka berdoalah dengan nama Allah Asmaul Husna. Begitu sebaliknya, begitu seterusnya, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Allah ya Nabi, hai nabiku, hai Nabi, salam alaika, semoga selamat kepada kamu. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, ya Rasulullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga doa selamat salam selalu tercurah kepadamu. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, hai kekasihku Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga selamat, doa selamat, semoga keselamatan, semoga tercurahkan untukmu. Ya Habib, salam alaika, sallallahu alaika. Semoga salawat, doa salawat kepada kamu hai Rasulullah, semoga selalu tercurahkan untuk kamu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam
alaika ya Habib, salam alaika, sallallahu alaika, anta samsun anta badrun anta nurun fauqa nuri, anta syamsun, engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaikan matahari. Engkau adalah penerang umat, engkau adalah yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, engkau adalah menjadi penerang para sahabat, engkau adalah yang menjadi penerang para sahabat-sahabat, engkau adalah yang menjadi penerang para sahabat-sahabat. Begitu seterusnya, engkau adalah ya Rasul, engkau adalah yang menjadi penerang umat, penerang orang-orang yang taat, orang yang ikut kepada para sahabat, tabiin, orang yang mengikuti sahabat, penerang orang yang mengikuti tabiin, orang yang mengikuti orang yang mengikuti sahabat, dan seterusnya. Hai Rasul, engkaulah menjadi cahaya umat, cahaya dalam kegelapan. Rasulullah SAW adalah cahaya dalam kegelapan, di mana Rasulullah adalah menjadi cahaya, menjadi penerang yang menyelamatkan umat manusia dari kegelapan. Rasulullah SAW yang menyelamatkan umat manusia dari kesesatan. Rasulullah SAW yang menyelamatkan manusia dari perbuatan yang zalim, perbuatan yang hina, yang tidak menghargai wanita. Rasulullah SAW menyelamatkan manusia di mana para manusia menyembah berhala, para manusia menyembah patung, para manusia menyembah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang menyelamatkan, Rasulullah yang menyelamatkan, di mana ia adalah menyelamatkan syariat yang batil, ibadah yang batil menuju ibadah Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yaitu ibadahnya para nabi-nabi, ibadahnya para rasul-rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembah, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita semua apabila kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita kelak semua nanti pada hari kiamat, maka kelak kita semua akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua akan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua akan mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua termasuk orang-orang yang mendapat keberuntungan kelak di hari akhir, yaumul qiyamah, yaumul ba'si, yaumun nusur, yaumul jaza, yaitu hari kiamat. Yaumul ba'si, hari dibangkitkan dari alam kubur. Yaumul jaza, hari hari pembalasan. Yaumul mizan, yaitu hari ditimbang amalnya. Semua amal manusia ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semua adalah modal kita adalah hati kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita adalah zikir, adalah mengingat, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membaca sholawat. Tidak ada yang paling agung, manusia yang paling agung kecuali adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling takwa kecuali hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang hatinya paling bersih kecuali hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang menjadi yaitu penutup para nabi dan para rasul kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang memberi syafaat setelah di hari kiamat kecuali hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang menyelamatkan, memikirkan umatnya kecuali hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang menjadi ketika kita sebut menjadi pelebur dosa kecuali kita menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah ini ada kitab yang artinya adalah Nur Muhammad. Ada kitab yang membahas tentang cahaya-cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dari kejadian Nur Muhammad sampai sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai perilaku Rasulullah, sampai fisik Rasulullah, sampai segala yang menjadi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan kita semua, memikirkan umat-umatnya. Beliau tidak mau masuk surga
kecuali umatnya adalah bisa masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memikirkan kehidupan dari dunia sampai akhirat. Semoga kelak kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pertolongannya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah modal kita semua. Kita semua kelak bisa bertemu dengan Nabi Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita semua perlu meneladani dari berbagai kehidupan. Sebuah apa yang kita kerjakan adalah bagian daripada bagian dari yang kita kerjakan adalah bagian daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan suri teladan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan yaitu jalan yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan ibadah yang salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala yang kita sembah. Hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala yang kita minta pertolongan. Hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita. Radina billahi rabba, ya Allah kami ridha ya Allah. Radina billahi rabba, kami ridha ya Allah, Engkau ya Allah sebagai Tuhan kami. Wabil islami dina, dan kami ridha ya Allah agama Islam sebagai agama kami. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan kami ridha ya Allah Muhammad sebagai nabi dan sebagai rasul. Wabil ka'bati kiblah, dan kami ridho ya Allah Ka'bah sebagai kiblatku, yang setiap hari kami semua adalah menyembah kepadamu ya Allah, Ka'bah sebagai kiblatku. Wabil muslimina mul muslimati ikhwana, dan kami ridho ya Allah, senang ya Allah orang muslim laki-laki dan orang muslim perempuan sebagai saudara-saudara kami. Begitulah indahnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kita semua ini orang Islam adalah selalu bercermin dengan yaitu senang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu meneladani dengan yaitu dengan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari untuk bulan-bulan di bulan Rabiul Awal kita semua luangkan waktu, luangkan tenaga, luangkan pikiran kita, lisan kita untuk selalu memuji dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk selalu biasa membaca sholawat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penuhilah majlis taklim, penuhilah masjid, penuhilah musola, penuhilah pesantren, penuhilah lingkungan kita. Mari giarkan untuk bisa membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab, menyiksa kepada mereka, wa anta fihim, dan kamu hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalamnya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa kepada mereka selagi mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan kehidupan kita, hadirkan kaum kita, hadirkan lingkungan kita, hadirkan bangsa kita, negara kesatuan Republik Indonesia, untuk selalu bisa hadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah apa yang menjadi kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirkan di negara kesatuan Republik Indonesia, hadirkan di bangsa Indonesia untuk selalu bisa membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan barokahnya sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan barokahnya sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hati kita akan menjadi tenang. Dengan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dosa-dosa kita akan dilebur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan meneteskan air mata ketika kita membaca sholawat, ketika kita rasa cinta kita muncul, rasa cinta dalam hati kita muncul di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan berharap kita semua mendapat syafaat Rasulullah, maka tetesan air mata yang keluar dari mata kita akan menjadi sejarah, akan menjadi bukti yang disaksikan oleh malaikat kelak pada hari kiamat, akan menjadi saksi, nanti akan masuk bersama, mengajak bersama, memberi pertolongan, mengajak bersama masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian apabila kita memperbanyak sholawat, membaca sholawat sallallahu alaihi wasallam, membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita nanti akan menjadi orang yang paling mulia di hadapan Allah, orang yang paling mulia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aksarukum aulam, orang yang paling mulia, orang yang paling mulia kamu semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak memperbanyak sholawat, memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Rabiul Awal, bulan kita semua adalah memperingati hormat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lahir pada bulan Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal tahun Gajah, hari Senin. Ibunya namanya Aminah, kemudian bapaknya namanya Abdullah. Kita semua umat Islam harus menghormati dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan menghormati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan meningkatkan rasa cinta kita, mahabbah kita. Di lisan kita ucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hati kita hati yang mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu cita-cita kita dengan barokahnya sholawat kepada Rasulullah SAW. Insya Allah doa-doa kita, cita-cita kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya Rasulullah SAW. Maka hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan barokahnya Rasulullah SAW kita membaca sholawat kepada Rasulullah, maka Rasul akan hadir di hadapan kita, maka Rasul akan mendoakan kita, maka Rasul akan mendoakan kita dengan barokahnya kita membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya Allah semua mereka selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bacalah sholawat kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bacalah salam kepadanya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah selalu membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat-malaikat yang ada di langit selalu membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua makhluk ciptaan Allah yang namanya malaikat selalu membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua yang menjadi hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita semua memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, supaya kita semua adalah cinta kepada Rasulullah. Lisan kita supaya dipenuhi dengan lisan untuk memuji Rasulullah. Lisan kita supaya rasa syukur kita, terima kasih kepada Rasulullah SAW. Supaya lisan kita adalah lisan yang menjadi tanda cinta kita, mahabbah, cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian lisan kita adalah lisan yang selalu memuji dengan perilaku akhlaknya Rasulullah SAW. Lisan kita supaya lisan yang untuk kita dapat semua membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apabila kita ini adalah orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kehidupan kita akan diberi kehidupan yang barokah, kehidupan kita akan diberi kehidupan yang baik, kehidupan kita akan diberi kehidupan yang selamat, kehidupan kita akan diberi kehidupan yang tenang, kehidupan kita adalah diberi kehidupan yang lurus, kehidupan kita adalah kehidupan yang diberi barokah, kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita akan diberi semua kemudahan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu wala fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Jika semua penduduk bumi itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami Allah Subhanahu wa taala akan membuka keberkahan. Kami buka keberkahan yang berasal dari langit dan keberkahan yang berasal dari bumi. Oleh karena itu para mustami'an, musyahidin, musyahidat, para pendengar dan para orang yang menyaksikan dengan adanya pengajian channel YouTube di WAP channel Ustadz Abdul Ghani, semoga kita semua ini adalah orang-orang yang mampu berterima kasih dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu beratnya perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu beratnya yaitu langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan izul Islam wal muslimin, yaitu menegakkan mulianya agama Islam dan mulianya orang-orang Islam. Begitu beratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan perjuangan di mana ia mau menegakkan agama Islam,
berdakwah agama Islam. Begitu beratnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat siratun nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dihantam ketika Rasulullah berdakwah di kota Taif, dihantami oleh penduduk Taif karena penduduk Taif tidak menerima dengan ajaran agama Islam. Dihantami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai giginya ini adalah berdarah, sampai giginya menjadi jatuh, menjadi giginya menjadi sempal, menjadi pecah, menjadi hilang. Ini adalah karena cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka untuk berdakwah agama Islam. Allah mahdini, Allah mahdi qaumi, fa innahum la ya'lamun. Begitu beratnya dia adalah dicaci maki, dihina, dihantami oleh penduduk Taif. Di mana adalah tidak ada penghormatan sama sekali penduduk Taif. Bagaimana balasan Rasulullah SAW? Orang yang sangat sabar mendoakan kepada mereka, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kepada mereka kaumku, ya Allah, penduduk Taif, karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkanlah kepada mereka, ya Allah, penduduk Taif, tunjukkanlah kepada mereka ke jalan yang benar, ya Allah, karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Inilah yang kita semua perlu kita apresiasi kepada perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua sebagai umatnya, supaya kita semua adalah orang-orang yang berterima kasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rasa cinta kita kepada beliau, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak baca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, sallallahu alaika. Begitu seterusnya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hiasi kehidupan kita dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelak kita semua bersama dengan Allah, bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk antum semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Maka kelak kita semua juga bersama dengan Allah, bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah. Amin, Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.